Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Kembali lagi dengan saya Mulizatul Ufa dan saya Tazli di acara yang paling kita cintai ini, Tribuners. Seperti biasanya kami bakal membacakan 3 berita menarik hari ini. Tapi sebelum kita mulai nih ya kan, aku mau tanya dulu sama Bung Tazli nih, ada kejadian apa Bung yang bisa diceritakan ke Tribuners Bung? Nggak ada, tapi setidaknya ada info yang apa mungkin kalian pengen tahu, bahwasannya Deli Serdang itu masuk ke 5 daerah terpanas di Indonesia. Di Indonesia? Yeah. Terpanas Deli Serdang. Aku percaya sih, sebagai orang yang kalau pulang ke rumah itu kayak kepanasan terus, nggak gerah, pasti gerah. Dan Medan posisi ke-6. Suhu derajatnya beda 0,01 aja. Pulanya ya kan, Medan dikelilingi oleh Deli Serdang ya kan. Tapi memang sepanas itu ya hari ini ya Bang? Dalam beberapa pekan terakhir. Iya, tadi terutama juga, pada masuk bulan Mei. Tadi juga ada yang kayak bilang, panas sekali di luar, aduh gerah kali gitu-gitu. Alhamdulillahnya kita nggak ngerasain itu ya. Yeah. Alhamdulillah sekali nih. Baiklah Tribuners, jadi mungkin buat kalian nih yang merasakan panas ya, cuaca yang bekerjanya tuh di luar kebanyakan, bisa yang utama minum air putih banyak-banyak. Nah, takutnya dehidrasi. Makan buah atau suplemen lah supaya menjaga kesehatan tubuh. Untuk yang cewek-cewek mungkin untuk perawatan dirinya sunblock jangan lupa. Terus kemana-mana mungkin udah bisa kayak luar negeri pakai payung gitu kali ya. Bisa lah Sabi. Bahkan ada tadi yang minum suplemen penambah darah. Itu saya karena saya lagi kurang darah. Oh, kurang darah. Bukan karena panas ya. Karena tadi oyong gitu Tribuners. Baiklah, kalau gitu kita langsung aja nanti mual nih ya kan pada Tribuners. Tapi sebelum kita mulai, aku mau kasih tahu juga buat yang di TikTok nih, jangan lupa untuk tap layarnya, kasih kontribusi kalian yang luar biasa untuk Tribun Medan supaya kita semua nih para host yang kondang kocak yang luar biasa ini semangat ngasih tahu informasi buat kalian ya kan Bang? Ya, dan yang belum follow di follow. Ya. Biar gak lemas kayak Bung Tazli nih ya kan. Semangat Bung Tazli kalau kalian give gitu. Ya, ngemis. Baiklah, langsung aja nih. Jadi berita pertama nih Tribuners datang dari Kabupaten Batubara. Jadi ini ada suami sah yang tinggalnya tuh di Batubara, Kabupaten Batubara, menggerebek rumah kontrakan yang diduga itu dijadikan tempat perselingkuhan antara istri sahnya dan juga selingkuhannya. Jadi selingkuhannya itu bernama Pariono. Bener gak sih? Iya betul. Terus istrinya itu bernama Endang. Bukan Pariono. Ponirin, sorry. Pariono itu bapaknya Mahira. Ponirin. Jadi nama selingkuhannya itu namanya Ponirin. Terus nama istri sahnya itu namanya Endang. Jadi ketika digerebek nih kontrakan tersebut, tapi nggak ada istrinya, cuman ada si Ponirinnya. Jadi Ponirinnya itu sempat kaget juga ya dan pasrah karena digerebek sama suami sahnya. Dan ini udah katanya udah sampai diproses ke kepolisian, tapi update yang baru didapat itu nggak bisa diproses karena nggak ditemukan bukti istrinya itu memang di rumah itu, gitu ya kan Bang? Emang gitu ya? Kalau nggak ada kepergok gitu nggak bisa diproses, kan bisa dicek dari barang-barang pasti atau ada. Atau saksi ya, misalnya ya. Memang nggak akan langsung. Apakah harus dipergokin saat itu juga ada polisi yang mereka lagi bermesraan di situ gitu? Kalau tahu gitu bagus, suami sahnya kan nungguin istrinya sampai datang ke situ kan, gitu. Ini ada videonya Tribuners. Sebelum kita tanya ke reporter, kita saksikan dulu video berikut ini. Ini abang ini suaminya yang perempuan di sini. Oh, di sini kami tengok tadi, dua orang abang tadi. Enggak pulang juga. Ini orang bawanya. Iya. Ini nggak ada lapor dah kemari. Orang itu nggak ada lapor. Mana? Nah, kemudian kalau ada masalah tanggungan sendiri ya. Jujur aja loh bang. Jujur aja. Mana itu? Apa sih itu mbak? Lama kau berhubungan sama istri bapak itu? Udah lama kau berhubungan sama dia? Habis 3 bulan begitu. 3 bulan? Jadi kau bawa di kos-kosan itu? Nah, aku bawa ke situ ya, kadang dia memang pulang ke situ. Dia kerja di Lapura. Jadi ya kadang pulang ke situ, kadang enggak. Kalau masuk malam enggak. Kalau masuk siang, kalau masuk malam, siang dia kadang datang gitulah. Cuman udah lama kalian berhubungan ya? Ya 3 bulan itu. 3 bulan ini. Kau ada istrimu?
Aku tahu dia udah tahu, memang aku udah bisa. Oh, udah bisa. Tahu kalau dia punya suami? Aku tahu. Tahu. Suami kan rumah. Suami kan. Ini juga rumah tuh. Awal kejadiannya dulu. Kenal dia memang ini. Ya ini sering dia. Udah banyak tadi ke satu kampung udah tahu udah becek sama si Ponirin, si Endang istri saya. Udah sering lah. Cuma memang kok sosok dikawinkan ini dua lah. Jadi bang, kok bisa tahu tadi sampai di Batubara? Ada laporan tadi orang tuh kontrak di Sumber Padi. Cuma terlambat aja mau nangkapnya itu aja. Oh, jadi waktu di Grebek tadi cuma dia aja katanya. Cuma mati lampu pas digrebek kok lama kali tak keluar. Dianya. Dia lari ke belakang kita tangkap. Istri saya nggak ada, katanya udah keluar tadi siang. Oh, katanya. Tadi siang istri saya sama dia. Iya. Udah sering lah banyak informasi situ orang selalu berdua kumpul selalu di situ. Nah, Tribuners itu tadi yang terakhir ngomong itu mungkin ya, kayaknya itu suami sahnya. Suaminya. Terus yang si Ponirin tuh yang tadi lemas-lemas tekulai gitu ya. Itu kalau netizen pasti komentarnya bagus dapat suami malah milih kayak gitu. Itu netizen pasti kayak gitu, Bang. Ini kita langsung aja ke reporter, ada Bang Alif. Halo Bang Alif. Ya, halo Kak Molly, halo Bang Tajli, selamat sore Medan. Selamat sore Bang. Sore. Aku mau nanya pertama kali nih, status dari selingkuhannya ini apa? Duda kah atau memang sudah beristri juga atau masih lajang? Ya, terima kasih Kak Molly. Ponirin ini merupakan seorang duda. Duda. Oh, jadi belum ada berkeluarga lagi ya. Oke Bang, seperti apa udah Bang kelanjutan dari kasus ini Bang? Update-nya silakan Bang Alif. Ya, terima kasih Kak Molly. Kasus ini bermula pada Sabtu 27 Mei 2023 lalu. Di mana saat itu malam minggu, sebenarnya tiga ini merupakan orang asahan Kecamatan Bintupane. Nah, si Ponirin dan juga si Endang, informasi dari suaminya merupakan satu kampung. Di situ di kampung itu sudah mengetahui bahwasanya mereka ini telah melakukan kumpul kebo selama 3 bulan. Namun tidak tahu di mana posisinya. Nah, pada malam itu Dedi alias Bawor tersebut yang merupakan suami sahnya dari si Endang ini mendapatkan informasi dari rekannya bahwasanya si Ponirin dan juga si Endang ini mengontrak rumah di Kabupaten Batubara, tepatnya di Desa Sumber Padi, Kecamatan 50 gitu Kak. Nah, setelah mendapatkan informasi tersebut, si Dedi ini langsung mengejar dan mendatangi kontrakan rumah si Ponirin dan juga si Endang tersebut. Namun saat di lokasi si Endang sudah tidak di tempat lagi, gitu kira-kira. Oke, terus Bang ini gimana Bang? Akan ini udah dibawa ke kepolisian juga, terus katanya nggak diproses karena nggak digoplain berdua. Itu bener apa bakal masih penyelidikan atau gimana Bang Alif? Ya benar Kak, kemarin begitu sudah ditangkap, Ponirin mengakui bahwasanya mereka ada melakukan perselingkuhan selama 3 bulan. Dibawalah ke kantor polisi, tepatnya di Polres Batubara. Nah, di SPKD tersebut polisi beralasan bahwasanya ini tidak dapat diproses karena tidak di-gap gitu, tidak kedapatan dua-duanya sedang bermesraan gitu Kak. Jadi tidak ada delik hukum yang bisa menyangkut mereka gitu Kak. Terus Alif, langkah selanjutnya apa yang akan ditempuh Dedi ini? Ya, Dedi ini kemarin saya tanya Kak, bahwasanya mereka akan mencari lagi, akan menggali lagi informasi-informasi kapan mereka berdua akan di-gap lagi lah gitu Kak. Jadi begitu mereka ketangkap akan langsung dibawa ke polisi. Namun memang Dedi ini juga mengaku akan menceraikan istrinya Kak, Bang gitu Bang. Langsung ke proses cerai ya. Abang ada sempat tahu istrinya nggak, sempat wawancara juga gitu? Istrinya belum jumpa Kak, karena istrinya sudah 3 bulan juga nggak pulang ke rumah si Dedi ini Kak gitu. Katanya si Dedi ini mencari gitu. Kalau gimana keberadaan istrinya? Untuk anak mereka gimana? Apa sudah punya anak? Sudah Bang, anak mereka juga sudah dewasa Bang gitu. Itu tinggal sama si suami sahnya? Ya benar. Oke. Jadi Bang, ada lagi masalah? Berarti si Ponirin ini udah dibebaskan gitu aja lah ya? Ya Bang, si Ponirin saat ini dibebaskan oleh polisi Bang. Oke. Kalau gitu kita tunggu ya Bang updatean dari prosesnya seperti apa. Tapi ini yang mau aku tanya, lupa tadi ngeblank. Itu tapi kok kayak suami sahnya itu nggak ada sedih-sedihnya gitu ya Bang? Iya, karena dia sudah kesal Kak gitu Kak. Dia berencana memang untuk
mengungkapkan bahwasanya inilah kau ketahuan kau kan selingkuh gitu Kak. Kalau Jadi kesedihan dia lepas itu delik mungkin udah bahwasanya lama dia menceraikan istrinya gitu. Nah terus tuh istrinya 3 bulan nggak balik ke rumah itu karena hal apa bang? Ya, informasi yang saya dapat Kak, istrinya bekerja di salah satu rumah makan gitu Kak. Jadi dia juga nggak pulang itu karena kerja? juga nggak apalah harmonis rumah tangga gitu Kak. Oh, oke. Jadi dapat info, digerebek lah. Ternyata tidak jumpa juga sama istri sahnya ya. Baiklah kalau gitu kita tunggu ya bang. Mana tahu nanti ternyata suami sahnya ini melakukan pelaporan yang sudah mengumpulkan buktinya juga gitu ya. Terus bisa juga mungkin abang tanyain ke pihak kepolisian apakah memang ketika nggak di-gapin itu memang nggak bisa diproses sama sekali, nggak bisa pakai barang bukti yang kayak barang-barang peninggalan istri sahnya atau dari saksi dari tetangga-tetangga gitu. Gitu. Apa memang nggak bisa gitu. Jadi kalau kayak gitu Tribuners jadi tahu nih kalau mau gapin orang nih ya harus bawa dua gitu. Oke, terima kasih Bang Alif atas informasinya Bang. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore Alif. Terima kasih Kak Moli. Nah itu ya Tribuners ya. Mungkin ini bisa jadi informasi juga buat Tribuners ya. Ternyata kalau mau gapin orang itu selingkuh ya harus ketika dua-duanya di situ. Jadi ya kalau misalnya merasa takut nih ada orang apa enggak, tunggu aja dulu ya kan. Nyari informasi dulu, ngintip-ngintip dulu. Batal jadinya. Supaya kayak mungkin kan istilahnya kita kalau diselingkuhin itu pasti sakit hati kali kan bang. Jadi supaya kayak kena juga kau nih. Nah gitulah istilahnya ya. Baiklah Tribuners, itu berita pertama kita. Kalau gitu kita langsung lanjut aja nih ke berita kedua. Jadi ini kasusnya udah kapan ini sebenarnya bang kejadiannya, peristiwanya? Pekan lalu sih. Minggu lalu ya? Iya. Jadi ini kasus bocah SD nih yang membunuh dan mencuri sepeda motor. Mungkin Tribuners sudah ada baca juga beritanya. Jadi saat ini dia menjalani rekonstruksi di ruangan gelar perkara Satreskrim Polres Dairi yang dibuat tuh rekonstruksinya pada hari Senin hari ini tanggal 29 Mei 2023. Jadi pelaku yang diperankan secara langsung oleh SB, inisialnya bocah SD-nya itu, dan korbannya itu dilakukan oleh pemeran pengganti dan disaksikan oleh para saksi di lokasi kejadian dan pihak Kejaksaan Negeri Dairi. Jadi ini dalam rekonstruksi itu ada adegan sampai 20 kali nih yang dilakukan. Ada 20 adegan ya totalnya. Jadi mulai dari adegan awal kejadian pembunuhan hingga kaburnya SB ke Kabanjahe Kabupaten Karo. Dan sangat miris ya, bocah SD sudah bisa melakukan pembunuhan demi untuk mencuri kereta. Jadi dia katanya mencuri motor, ternyata ditengok sama korban. Habis itu alasannya alasan dia ngebunuh supaya nggak ketahuan. Alasan yang sangat-sangat boom gitu ya untuk anak SD. SD loh. Awak SD masih ingat main guli. Iya. Di sini guli nggak sih namanya? Guli. Kelereng lu bahasanya tuh. Main kelereng awak. Dia udah mau nyuri sama bunuh orang. Bayangin Tribuners. Ini ada video pada saat rekonstruksinya. Mungkin bisa kita saksikan dulu video berikut ini Tribuners. Simbol alias Pupetri yang dicuri oleh pelaku anak Sari. Jadi supaya aman lah ya, supaya nggak tahu. Pada jam berapa lah kau berniat itu? Jam 4 ketika kau bangun itu. Apanya yang kau niatkan? Ya, mengambil kereta tidak maksudnya untuk memuluskan niatmu. Apanya niatmu dalam hatimu? Baik Tribuners, itu dia itu di blur karena masih di bawah umur. Masih di bawah umur ya untuk tersangkanya. Oke, kita langsung aja ke reporter kita, ada Bang Alfi. Halo Bang Alfi. Sore Alfi. Halo Bang Tadli. Halo Bang, sebelum kita masuk ke update dari berita ini, mungkin Abang boleh ceritakan dulu peristiwa pencurian dan pembunuhan dilakukan oleh bocah SD ini dulu Bang. Silakan Bang Alfi. Ya, ini kejadiannya ini sekitar tanggal 13 Mei kemarin Kak ya. Itu sekitar ini awal mulanya pada tanggal 13
Mei itu si pelaku itu sempat cekcok ya, atau sempat ribut dengan anggota keluarganya atau dengan orang tuanya gitu ya. Jadi karena cekcok itu dia. Halo Bang Alfi. Dan Karo itu dia di situ rencananya akan mengontrak atau ya. Halo Kak. Oke, silakan lanjutkan. Silakan lanjutkan Bang. Ya, untuk awalnya itu pada tanggal 13 Mei Kak ya, itu awalnya si pelaku ini sempat ribut dengan orang tuanya sehingga si pelaku ini memutuskan untuk pergi ke Kabanjahe atau Kabupaten Karo gitu Kak. Nah, jadi karena dia pun hendak pergi, dia pun kemudian singgah ke rumah si korban gitu Kak. Itu jaraknya sekitar 1 kilometer gitu Kak dari rumah si pelaku ke rumah si korban gitu. Nah, jadi si pelaku ini kemudian disuruh masuk lah oleh si korban gitu kan, karena memang ya sudah berkenal sejak lama gitu Kak, apalagi satu kampung gitu kan Kak. Dan juga memang si pelaku ini sempat ditawarkan pekerjaan oleh si korban gitu Kak, sempat ditawarkan pekerjaan untuk membersihkan rumput di ladangnya gitu. Dan setelah menginap 1 harian atau 1 malaman di rumah si korban, si pelaku pun ini kemudian timbul niat dia Kak untuk mencuri sepeda motor yang berada di dalam rumah si korban gitu. Itu sekitar pukul 4 pagi atau tepatnya tanggal 14 Mei hari Minggu. Si pelaku ini kan hendak mencuri sepeda motor Kak. Nah, karena mencuri sepeda motor dan dia pun takut mungkin ketahuan, karena kan ketika mengeluarkan sepeda motor kan tentu kan mengeluarkan suara bunyi begitu kan Kak. Nah, karena akan takut itulah, makanya si pelaku pun akhirnya kemudian membunuh si korban gitu Kak, dengan cara lehernya digorok dan juga sempat juga dicekik begitu Kak. Itu awal mulai ceritanya Kak. Nah, untuk ketahuannya korban telah dibunuh ini seperti apa Alfi? Si korban ini ketahuan dibunuhnya karena memang si korban ini kan tinggal bersama cucunya begitu Bang. Cucunya masih kecil gitu kan. Dan tidur juga dekat dengan cucunya gitu. Nah, usai membunuh dan ambil sepeda motornya, si cucunya pun terbangun dan melihat kondisi kakeknya sudah tergeletak gitu Bang, sudah tergeletak di lantai, dan akhirnya si cucunya ini pun akhirnya memanggil warga begitu Bang. Astagfirullah, nggak tahu diri kali ya udah ditolongin. Jadi Bang, sebenarnya ini usianya berapa ini pelakunya? Usianya saat ini pelaku usia 15 tahun Kak, atau mungkin ya masih sekitar SMP Kak ya. SMP 15 ya. tahun. Oke. Lalu Bang, seperti apa Bang proses rekonstruksi tadi yang berlangsung Bang Alfi? Ya, untuk proses dari rekonstruksi itu terkuat ya, akhirnya si pelaku setelah menggorok leher si korban, dan juga ternyata juga sempat mencekik gitu Kak, mencekik di bagian batang lehernya gitu Kak. Dan itu si korban itu masih dalam keadaan hidup ya, masih dalam keadaan hidup, dan nafasnya juga sudah tersengal-sengal gitu Kak. Dan karena sudah melihat kondisi sudah kakek berusia 60 tahun gitu Kak ya. Dan juga si pelaku pun akhirnya pergi ke Kabanjahe, dan warga atau saksi kepala dusunnya itu yang melihat kondisi si korban juga masih sempat berbicara gitu Kak, masih sempat berbicara dengan si saksi atau kepala dusun, bahwasanya si korban menyebutkan nama dari si pelaku itu ya, bahwasanya si ini yang telah membunuh aku, si SB ini yang telah membunuh begitu Kak. Jadi makanya itulah terkuat bahwasanya bahkan itu juga membantu pihak kepolisian ya untuk menangkap si pelaku begitu Kak. Dramatis sekali ya ternyata ya. Ya, untuk barang buktinya atau sepeda motornya ini selanjutnya diapakan oleh pelaku? Ya, untuk barang bukti seperti parang ya, itu juga seperti parang atau golok ya, itu ditinggalkan si pelaku dalam rumah. Namun sepeda motornya itu sudah dijual di marketplace sosial media Facebook gitu Bang. Jadi sepeda motor jenis Supra X itu dijual di marketplace seharga 1.550.000, dan itu dijual oleh teman si pelaku gitu. Teman si pelaku juga sempat menanyakan gitu kan, ini sepeda motor siapa gitu, dan sepeda motor hasil apa gitu kan. Namun si pelaku tetap bersikukuh untuk udah jual aja gitu. Dan akhirnya
diposting di media sosial di Facebook, dan akhirnya datanglah seorang pembeli yang juga sempat menanyakan gitu kan, karena tidak ada surat-suratnya begitu. Namun karena mungkin di daerah kampung-kampung di KBJ sana tidak mempermasalahkan ya kalau tidak ada surat-surat kendaraan, akhirnya dibelilah barang itu seharga 1.550.000 gitu bang. Tapi untuk saat ini tersangkanya tunggal. Bagaimana dengan pelaku 2 orang lainnya termasuk penadah dalam hal ini? Ya untuk saat ini memang pelaku tunggal gitu ya, karena teman-temannya itu hanya sebagai saksi ya, karena memang tidak tahu kalau hasil kereta itu hasil curian gitu. Sementara untuk penadah atau pembeli dari sepeda motor itu saat ini masih dalam pencarian pihak kepolisian gitu bang. Oh berarti temannya itu justru sebagai saksi ya bang diperiksanya ya, nggak ikut jadi tersangka. Terus bang, waktu proses penangkapannya itu seperti apa bang? Waktu proses penangkapannya itu memang pihak dari Polres Dari bekerja sama dengan Polda Sumut ya, itu langsung menggerebek di Jalan Tower, itu tepatnya di rumah kos-kosan si pelaku gitu. Memang uang tersebut kan rencananya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dia seperti membeli selimut, bantal, tikar dan sebagainya gitu kan. Nah penangkapannya pun juga tidak ada perlawanan ya, karena memang si anak juga pasrah gitu ketika dibawa oleh pihak kepolisian gitu Kak Mo. Nah untuk pihak keluarga pelaku nih ada nggak dijumpain atau ditanyain tadi? Ya tadi memang dalam kasus rekonstruksi itu memang keluarga si pelaku ya, atau ayah si pelaku juga hadir, namun tidak begitu bisa banyak bicara ya, karena memang masih shock gitu ya dengan tingkah sang anak gitu. Dan juga tadi memang ayah dari si pelaku juga memang enggan gitu untuk memberikan komentar begitu bang. Oke. Baiklah kalau gitu, berarti ini baru selesai rekonstruksi, nanti bakal ada penyelidikan lebih lanjut lagi ya bang sebelum sidang ya? Iya. Ya biasanya akan dilimpahkan dulu ke kejaksaan, lalu akan menjalani sidang perdana gitu kan. Oke, kalau gitu kita tunggu untuk updatean sidangnya ya bang, seperti apa ya, karena ini anak di bawah umur juga kan, apakah dan terutama sih soal penadahnya. Itu juga apakah bakal dilakukan, ada tersangka lain kah atau bagaimana gitu. Baik, terima kasih Bang Alfi atas laporannya bang, selamat beraktivitas kembali Bang Alfi. Oke, selamat sore kamu, selamat sore Bang Tadi. Selamat sore Alfi. Ya, Tribuners ya, nggak nyangka ya umur 15 tahun udah nekat ngelakuin hal itu karena faktor berantem dengan orang tuanya, kabur dari rumah, terus berpikiran padahal istilahnya korban itu ngebantu dia, ngasih dia makan, mau cariin dia kerja, mau tempatin dia tinggal gitu. Tapi nggak tahu dirinya dengan niat nekat supaya kayak aku biar bias, mungkin gitu ya dalam pikirannya, mungkin aku supaya bisa menghidupin biaya aku di sana, aku mau ke sana nih, aku maling motor biar dijual untuk biaya kebutuhan aku kayak tadi yang disebutin, untuk beli selimut, bantal, supaya bisa kos-kosan gitu. Nggak sebodoh dan sependek itu juga pikirannya, tolong. Ya, ibaratnya anak umur segitu otaknya belum jadi. Itu memang jadi harus. Memang butuh pengawasan dari orang tua, jangan sampai dilepas sampai keluar rumah gitu kan. Itu umur-umur yang paling nekat untuk usia segitu ya bang. Baiklah Tribuners ya, untuk para orang tua ini mungkin bisa dididik anaknya untuk lebih dikasih pengarahan, pengawasan yang lebih ekstra lagi, apalagi umur yang remaja tuh, umur rentan yang memang bakal banyak banget perlawanan dari anak seusia itu nih Tribuners. Tapi ya itu supaya anaknya itu nggak ngelakuin hal bodoh kayak yang kita bacain beritanya tadi. Sama Tribuners. seperti yang bakal kita bacakan tadi, pelakunya umur 15 tahun, geng motor yang makin meresahkan. Berita ketiga kita, bukan tadi dong. Nanti. Kebingungan aku. Geng motor. Ini berita ketiga kita, Tribuners. Lucu Bang Tazli kan. Maaf Bang, nanti kena SP pula aku. Jadi ini Tribuners, berita ketiga kita nih datang dari komplotan geng motor lagi yang tidak selesai-selesai. Kayak yang setiap minggu seperti biasanya kalau aku merepet itu udah geng motor tuh ya kan bang. Kayak setiap minggu ada aja berita ini yang gak bacakan, sampai muak aku. Jadi ini terjadinya tuh di Jalan Kelamber 5, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Tribuners, Kota Medan ya. Jadi mereka itu melintas, geng motor itu melintas sambil acungkan senjata tajam. Petentengan bahasanya. Ini aku kok udah bahas geng motor bang, meledak-meletup emosiku. Aku kalau jadi polisi, aku rela nggak dibayar lembur aku tangkap orang itu ya. Nggak bisa dong, polisi kan konteksnya beda. Apa konteksnya?
Kan pengayom pelindung masyarakat. Entah ya, nggak mau bicara lebih lanjut. Nah, jadi ini peristiwanya terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 dini hari. Biasa ya, subuh-subuh mereka ya. Jadi ada seorang warga yang bernama Arsyah itu mengatakan kalau mereka sering melakukan aksinya. Cuma nggak tahu nih harinya tuh kayak berbeda-beda. Keseringannya tuh ketika hari libur gitu-gitu. Ini Bang. Nih. Mereka Arsyah mengatakan tadi Molly seolah-olah Arsanya melakukan. Oh iya. Iya. Pokoknya Arsyah itu warganya Tribuners. Jadi dia menceritakan kalau geng motor ini sering melakukan aksi onar ini. Konvoy di jalanan bawa-bawa kelewang, senjata tajam. Dan dia tuh berharap si Arsyah warganya ini berharap kalau bisa polisi itu rutin melakukan patroli. Terus kalau bisa jangan nampain kalau itu patroli pakai baju preman. Aku setuju kali itu Bang. Jadi ingat waktu zaman dulu kan gara-gara marak begal polisi sampai pakai daster kan, nyamar-nyamar. Iya kan? Iya. Yang cewek. Yang cowok. Pakai wig gitu. Iya, pakai helm kan. Oh, kan daster. Oh iya gitu iya kan. iya. Banyak yang dapat itu. Kayak gitu lagi gitu. Kenapa? Itu pada zaman siapa berarti itu? Kalau nggak salah pada zaman Pak Mardias dulu. Pak Mardias berarti bagus ya, bisa ada ide-ide. Lumayan waktu zaman Pak Mardias itu begal itu diberantas. Karena nih ya kan, kalau logikanya ya kan Bang, misalnya polisi patroli pakai mobil dinas, iya lihat lampu birunya tuh dia ada kabur dan disimpan ya semua senjata dia. Tolonglah. Ya, ada lagi. Mobil patroli di persimpangan jalan ditaruhkan, orangnya nggak ada. Itu lagi. Itu udah mager deh Bang. Aduh lagi males sekali aku kerja. Enggak, ya mungkin di satu sisi bikin nakut-nakutin. Tapi yang tahu cuma lampu aja, cuma mobil aja yang parkir di situ kan. Gitu. Kalau warga pasti istilahnya ya mau itu nakut-nakutin istilahnya. Tapi warga pasti mikirnya nih polisi ini males nih gitu pasti. Itu pasti ya. Jadi ya mungkin kami sebagai warga Kota Medan berharap pihak kepolisian lebih aktif lagi, lebih giat lagi seperti tim Tawon yang sudah bekerja di lapangan. Mungkin itu dari Polrestabes Medan, tapi kan banyak Polres di Sumatera Utara ini. Benar. Polres Binjai, Deli Serdang, Polres Belawan, kenapa tidak bersatu atau saling menjaga daerahnya masing-masing? Karena ini kabarnya bukan dari daerah setempat, tapi dari daerah luar. Misalnya Binjai nyerang ke Deli Serdang nyerang ke Belawan, seperti itu. Tongkar-tongkarnya dibawa di daerah orang lain gitu. Jadi ya maksudnya untuk mengurangi mungkin kalau misal orang-orang gila untuk geng motor yang gila ini itu kan susah kita untuk ngasih ajaran ke orang itu nggak keren loh kalau kayak gitu kan susah nih, memang otaknya bodoh gitu ya kan. Tapi mungkin untuk supaya orang itu ada terasa takut nih, lakuin lah yang kayak warganya ngomong tuh kayak itu betul logikanya, pakai baju preman mereka pura-pura nggak tahu. Ataupun ketika dijebak sudah tertangkap, gitu ya kan. Ketika sudah tertangkap buat lebih jerah lagi daripada biasanya. Jangan karena anak di bawah umur ya kan. Didata, dinasihati, panggil orang tua. Mungkin ada terobosan lain. Apa Bang contoh? Biar tahu nih polisinya nih. Kok ngajarin? Nggak tahu, temukan sama-sama ya solusinya. Berunding. Aku takut nanti kantor Tribun Medan ditelepon. Nanti pemret kita nelepon kita. Kalau cuma telepon aja nggak apa-apa. Silaturahmi. Oh iya. Kalau kita nyampaikan kritikan kan bukan berarti apa. Iya, supaya membangun ya kan, supaya warga pun respect nih dengan pihak kepolisian, apalagi kan pada saat ini akhir-akhir ini kan untuk instansi kepolisian itu kan lagi anjlok banget reputasinya ya Bang. Ya, terutama kepada pejabat-pejabat publik. Kita sebagai media ini bukan untuk menjelek-jelekan atau menghujat instansi yang disebutkan, tapi sebagai penyampai keluhan masyarakat kan. Iya, keluhan masyarakat, terus ternyata kena juga ke keluhan awak. Iya lah, ya kan? Kita kan masyarakat. Wah iya, nggak salah dong ya kan. Jadi ya kalau jangan tiba-tiba karena kami ngomong kayak gini jadinya emosi nih. Kan nyata ya. Kan kita nggak bohong gitu. Kalau memang kalian merasakan melakukan patroli, ya tunjukkan gitu. Dan kita juga hasilnya. ada buat patroli, buat berita patroli ada. Melakukan patroli ada.
Cuman mungkin kurang rutin, bahasanya gitu, warga mengatakan kurang rutin, sehingga mungkin udah digambar nih sama geng motornya, oh jam segini Iya. polisi datang katanya, kan? Oke, Tribuners, sebelum makin daripada aku makin banyak berkomentar yang pedas-pedas ya kan, lebih bagus kita saksikan dulu video berikut ini. Memang udah sering geng motor melintas bang atau penyerahan bang? Udah sering juga sih bang, cuma ya waktu itu nggak bisa ditentukan kapan tuh, apalagi kan memang banyak kan orang-orang dari luar yang masuk ke sini gitu. Nah itu para pelaku orang luar? Iya. Kalau di sini sendiri bang udah ada yang kena sarang bang sebagai korban? Kalau kena sarang sebagai korban, kalau secara fisik saya belum pernah dengar sih, mungkin sebelumnya ada, tapi kalau belakangan hari ini belum pernah. Tapi palingan ya sekedar menggertak doang. Oh maksudnya orang yang melintas gitu di ya, yang anak-anak muda di sini lagi nongkrong-nongkrong itu digertak mereka, digeber-geber mereka gitu. Itu tiap minggu ada bang? Jadi bilang tiap minggu juga. Tiap minggu ya? Di malam-malam libur ya? Ya di malam minggu, malam libur gitu. Dan abang lah sebagai warga sini, bagaimana perasaan abang? Ya bilang udah resah kali lah bang. Udah resah ya? Dan untuk abang sendiri permohonan kepada pihak kepolisian bagaimana bang? Ya kalau bisa sih dapat patroli, tapi lebih utama jangan berpakaian dinas. Oh, main take up aja? Ya ini kan para pelaku onar itu kan nggak bakal tahu itu polisi itu bukan. Kalau di sini bang sekali melintas orang itu kira-kira ada berapa kendaraan bang? Ada berapa orang? Itu memang aksi kayak gitu jadi khawatir ya kan, mau keluar rumah pun awak takut, tiba-tiba pas awak keluar dia melintas. Iya. Walaupun cuma gertak-gertak aja, down juga lah mentalku, guys, ya kan guys? Oke guys, kita langsung aja ke reporter, ada Bang Aprianto. Halo Bang Aprianto. Ya, halo, selamat sore Kak Molly dan Bang Tazli. Selamat sore Bang Aprianto. Ini mana nih tampilannya nih? Oke, muka dia gantengnya langsung kelihatan ya. Seperti biasanya, selalu asal Aprianto yang bawain Selamat Sore Medan. Itu dia bang. Apa? Cerah. Rapi. Oh, rapi. Dengan lagi di mana Aprianto? Baju Tribun. Baru sampai di tempat tinggal bang, di rumah. Oh, oke. Bang Aprianto, ini seperti apa bang curhatan dari warga Klambir 5 nih terkait aksi onar para geng motor ini? Silakan Bang Aprianto. Ya, selamat sore Tribuners. Aksi komplotan geng motor ini disebutkan warga sudah terjadi cukup lama. Dalam tahun ini hampir tiap minggu itu ada komplotan geng motor yang selalu melintas di Jalan Klambir 5 di Kelurahan Tanjung Gusta. Dan mereka pun cukup merasa resah di mana para geng motor ini selalu membawa senjata tajam dan juga menggertak para masyarakat yang ada di pinggir jalan tersebut ataupun yang sedang melintas. Sehingga mereka takut untuk keluar di malam hari ya, karena kan dapat menyebabkan penganiayaan yang dilakukan oleh para geng motor ini. Karena memang sebelum-sebelumnya diakui dari salah satu warga, si Arsya, bahwa pernah terjadi penganiayaan terhadap warga di sana. Namun dalam 2 bulan terakhir ini tidak ada lagi penganiayaan yang dilakukan komplotan geng motor. Namun komplotan geng motor ini... Sorry Bang Aprianto, itu penganiayaannya tuh yang seperti apa? Contohnya Bang? Ada masyarakat yang melintas Kak menggunakan sepeda motor, dan komplotan geng motor ini langsung Kak menyerang secara tiba-tiba, tidak ada angin, tidak ada hujan, langsung menyerang si pengendara sepeda motor tersebut Kak. Oh, orang gila pulanya. Oke, lanjut Bang. Dan kejadian ini pun dikatakan si Arsya ini pada hari Minggu dini hari sekitar pukul 3 WIB, yang dimana secara tiba-tiba ratusan anggota geng motor yang mengendarai puluhan sepeda motor melintas dengan mengacungkan senjata tajam
dan juga menggesekkan senjata tajam tersebut ke aspal. Dan bisa dilihat di dalam video amatir tersebut pun salah seorang warga yang sedang berjalan kaki sempat digatak dengan diayunkan senjata tersebut ke arah warga tersebut. Namun warga yang berjalan tersebut bisa mengelak dan tidak terkena sabetan senjata tersebut, Kak. Begitu, Kak. Oke, ini sebelumnya aksi mereka ini udah ada sempat tadi kan penganiayaan. Kalau korban jiwanya ada nggak, Bang Aprianto? Untuk dari si pengakuan si Arsenika sampai sekarang belum ada memang korban jiwa. Namun aksi penganiayaan tersebut terjadi beberapa bulan yang lalu, Kak. Untuk akhir-akhir ini sudah tidak ada pernah lagi korban, yang hanya masyarakat sekarang merasa takut saja, Kak. Khawatir Karena ya. mereka cukup membawa senjata tajam itu pun sudah membuat masyarakat takut untuk keluar. Nah, Aprianto, ini wilayah hukumnya di lokasi mana ini? Polsek Hamparan Perak kah? Untuk wilayah hukum yang dalam video tersebut itu masuk dalam Polsek Medan HLPT, Bang. Namun dari informasi yang saya dapatkan, Bang, para komplotan geng motor ini tidak hanya di sana, Bang. Mereka melintas ke arah Kelambir, ke arah Semen Cirem, hingga ke arah Binjai sana, Bang. Mau keliling-keliling ya, gabut ya, ngabis-ngabisi bensin. Apakah sudah ada keterangan dari pihak kepolisian terkait laporan keresahan masyarakat ini? Iya, Bang, dari pengakuan Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Fatir Mustafa, 6 dari pelaku komplotan geng motor ini berhasil diamankan saat itu juga, yang dimana tim Tawan Polrestabes Medan menerima informasi pada saat kejadian dan langsung melakukan pengejaran. Dan sebagian kecil dari komplotan ini pun berhasil diamankan beserta barang bukti berupa senjata tajam, miras, dan juga batu. Dan para pelaku yang diamankan tersebut juga masih di bawah umur, berkisar umur 15 tahun hingga 17 tahun. Nah, terus Bang, sanksi apa yang didapat sama para pelaku ini, Bang? Pada saat penangkapan? Untuk itu belum bisa disebutkan Kasat Reskrim sendiri, Kak, karena masih dilakukan penyelidikan dan pengembangan untuk mencari komplotannya yang lainnya yang masih berkeliaran, Kak. Berarti sampai saat ini masih ada yang 6 tadi itu masih ditahan gitu ya? Iya, Kak, masih berada di Polrestabes Medan. Oke, berarti ini masih penyelidikan juga, masih ngumpulin komplotan geng yang lainnya. Oke, untuk di daerah itu sendiri sering dilakukan patroli nggak, Bang? Untuk dari pengakuan beberapa warga tadi yang sempat saya tanya, Kak, mereka memang sering melihat patroli, namun cuma sekali melintas saja, Kak, di jam-jam tertentu saja, dan cuma sekali melintas. Setelah polisi kembali, baru nanti komplotan geng motor ini melintas, Kak. Itu polisinya patroli pakai mobil polisi ya? Kayak gitu ya kelihatannya? Iya, Kak, menggunakan mobil polisi, Kak. Tidak ada menggunakan sepeda motor, Kak. Oke. Berarti aku kirain tadi Abang ngomongnya kan sering lakuin patroli tapi jarang gitu lah. Itu gimana ceritanya? Baiklah, kalau gitu kita tunggu update-annya ya, Bang. Abang ada yang mau ditanya lagi? Sudah. Kita tunggu update-annya ya, Bang. Bagaimana? Apakah dari 6 kan ratusan nih geng motornya, masa cuma 6 yang berhasil ditangkap ya kan? Apalagi bocah-bocah pasti mau ngomong dong. Terus kalau bisa kita mau tahu juga, Bang, sanksi yang bakal didapat para pelaku nih. Jangan terlalu ringan juga, jangan karena dia di bawah umur kan. Kalau gitu aku waktu masih muda aku lakuin aksi-aksi bejat juga. Sekarang udah tua? Udah. Masih 17 tahun. Baiklah. Oke, Aprianto, terima kasih laporannya. Selamat sore. Selamat bertugas kembali, Bang Aprianto. Selamat sore, Kak Molly dan Bang Fadli. Nah, itu ya Tribuners ya. Itu lagi tadi balik didikan orang tua. Sebenarnya. Kita apresiasi dulu tim Polrestabes Medan, tim Tawon yang sudah berhasil menangkap 6 orang. Tadi kan disebutkan. Oh iya. Yang telah berhasil menangkap 6 orang remaja di antara ratusan yang kerja pelaku. tim Tawon aja. Polrestabes Medan karena wilayah hukum dia. Nggak tahu lah yang Binjai, yang Langkat, yang Deli Serdang, kita tunggulah. Itu yang maksud awal. Bagi-bagi tugas kan. Karena kan katanya dia keliling-keliling gitu supaya itu loh maksudnya mungkin kita nggak bisa menghilangkan langsung namanya geng motor itu, namanya otaknya sudah di brainstorming seperti itu nih orang-orang bodoh ini ya kan. Cuman istilahnya kita membuat mereka takut dan membuat mereka jera. Jadi tidak akan melakukan tindakan hal serupa gitu. Tegas gitu, walaupun hukumnya memang anak di bawah umur, tapi kalau dia mencabut nyawa orang, tunggu dicabut dulu nyawanya baru ada hukumannya setimpal gitu ya, mungkin maksudnya. Gak gitu juga sih, maksudnya ya efek jerahnya ada apa? Efek jerah di balik bisa penangkapan mungkin konsultasi sama Bang Tazli efek jerahnya seperti apa, datangin aja Bang Tazli, hubungi gitu ya. Kasih nomor Molly. Baiklah,
Tribuners, itu dia 3 berita kita hari ini. Ya Allah, banyak kali ngakaknya. Ya Tribuners, seperti biasanya ya, kalau kalian ingin menyaksikan Selamat Sore Medan, langsung aja datangin ke media sosial kita, itu banyak banget. Di TikTok juga ada. Jadi itu acaranya setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nah, terus kalau kalian misalnya kepengen cari up to date dari cafe terbaru atau tempat wisata yang asyik untuk keluarga dan teman-teman, atau juga untuk kuis-kuis yang inovatif dan informasi-informasi yang up to date, kalian bisa langsung aja datang ke Tribun Medan Explore. Itu ada di TikTok dan media sosial yang lainnya juga. Nah, buat Tribuners nih ya kan, terima kasih sudah menyaksikan Selamat Sore Medan untuk episode kali ini. Kalau gitu aku Molly, aku Tajlin, dan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sore Medan.